Ini kemarin kena ngomong sus, tolong sedot itu perutnya udah penuh. Assalamualaikum teman-teman. Ini mau komen yang tentang video ini. Udah tahu belum? Udah lihat belum video ini? Ini kemarin kena ngomong sus, tolong sedot itu perutnya udah penuh. Ayolah, ngomongnya nunggu dokter. Dari kemarin aing ngomong panyedotkeun beteng panyajikan aing geus teu kuateun. Abong kena pamajikan aing BPJS hari-hari. Bela jeung omong aing minta tolong ti kamari keneh ka suster. Sus, bisa teh panyedotkeun keun nungguan dokter. Abong kena BPJS teu narima bangun pamajikan aing lebihkan ka teu beunang ditulungan. Jantungna bisi kakeum deui aing geus ngomong ti kamari. Malahan suster ngomong ka perawat atau ngomong ka suster kudu kadaun ka dokter. Dokter nu mana? Dokter Ini ada dokternya Bapak. Saya dokter. Nah, tuh aing minta panyedotkeun bae kamari keneh hari-hari. Saya ya. Jangan marah-marah ya, saya lagi kerja nih ya. Saya dari pagi belum minum, belum makan, belum sholat, belum pipis. Kasih kerja, jangan marah-marah. Emang dokter satu aja? Saya udah kesini Pak Dokter. Dokter jangan cuma hanya satu, semua ruangan. Dari kemarin pengen komen sih, tapi mikir-mikir gitu apa boleh komen atau enggak. Tapi perasaan mulutnya nggak bisa diam, pengen banget komen. Komen pribadi ya, nggak bermaksud untuk membela pasien dan nggak bermaksud untuk membela rumah sakit. Tapi ini sesuai pengalaman yang pernah dialamin di rumah sakit. Mungkin ini bisa sharing buat teman-teman dan mungkin gak semuanya bisa speak up. Ini sesuai pengalaman aja ya teman-teman. Itu istri saya, mungkin dia suaminya, ya pasti dia suaminya ya. Pertama yang saya tangkap dari kemarin bilang cairannya minta pangjadotkeun, minta disedot. Nah, mungkin itu cairan asetes kah atau cairan di paru-paru kah? Saya nggak tahu ya. Tapi ini saya lihat cuman di video saja. Dari kemarin, nah lihat dari posisi siapa dulu ya? Ini perawat dulu deh ya. Dari posisi perawat, pasien bilang dari kemarin saya minta disedotin. Terus dari kemarin dan akhirnya pasien hari ini di RJP. Tahu nggak itu RJP? Resusitasi jantung paru. Berarti jantungnya digenjot, jantungnya ditekan-tekan ya. Buat teman-teman yang nggak tahu atau teman-teman yang memang baru belajar, lagi belajar perawat atau sudah jadi perawat, pasti udah tahu dong, udah pada pinter-pinter karena perawat-perawat di rumah sakit pasti udah lebih hebat. Di RJP, pasien di RJP dari kemarin saya bilang minta disedot cairannya. Pertama dari sisi perawat dulu ya. Pertama coba kita lihat apakah perawatnya ada komunikasi dengan dokter. Tapi biasanya pasti dong sebelum ke dokter spesialis pasti ada dokter jaganya. Apakah ada informasi ke dokter jaganya kalau pasiennya itu meminta untuk disedot cairan? Terus apakah sebelumnya ada anamnesa dulu? Pasti ada dong. Pasien udah di ruang rawat inap kayaknya itu ya. Ini cuman lihat dari potongan video saja. Kalau dia bilang dari kemarin, berarti kan pasiennya posisi lagi di rawat inap nih. Berarti posisinya perawatnya udah tahu dong ada laporan kalau pasien meminta. Dan harusnya bukan pasien yang meminta, dan harusnya memang dari perawatnya yang bilang ke dokternya, atau memang dokternya juga udah tahu karena memang posisi cairannya udah menumpuk. Mungkin ada keluhan pasiennya sesekah atau pasiennya ada penurunan gitu. Nah, komunikasi antara pasien, antara perawat, dan antara dokter jaga dan dokter spesialisnya. Dokter spesialis pasti nggak ada 24 jam dong, tapi dokter jaga bisa ada 24 jam karena biasanya dia juga ada di situ di rumah sakit 24 jam. Meskipun nggak satu ruangan, mungkin nggak satu dokter, tapi dia dokternya beberapa ruangan. Tapi kalau perawat 1 kali 24 jam mereka ada di situ. Nah itu dari kemarin, apakah komunikasinya efektif, apa komunikasinya lancar tuh. Terus yang kedua, ini dari sisi pasien apakah udah berkomunikasi dengan perawatnya juga? Kalau dia bilang udah dari kemarin, berarti pasien udah memberitahu. Tapi harus waspada juga sama pasiennya. Pasien harus tanya, kemarin itu perawatnya siapa? Kadang-kadang kalau udah bilang dari kemarin tapi perawatnya nggak ada yang ngaku,
atau perawatnya nggak ada yang tahu, atau bapaknya bilangnya benar ke perawat atau bukan. Yang kedua, pasien menyebutkan sus sedotin udah penuh tapi nunggu dokter. Nah berarti kan pasien mungkin berkali-kali nanya ke perawatnya, ini nunggu dokter pak, nunggu dokter kak, pak nunggu dokter. Coba lihat deh catatan perawatnya, ada nggak laporan dari perawat ke dokternya. Apa jawaban dokternya? Dan nunggu dokter siapa? Dokter spesialis, dokter jaga, atau dokter siapa? Jawabannya gimana? Nah itu mungkin harus di clinical meeting kali ya. Dilihat benar nggak perawatnya sudah berkomunikasi, berapa kali berkomunikasinya, dan apakah dokternya sudah mengetahui. Kalau dokternya sudah mengetahui, kenapa beliau nggak datang? Harusnya diinformasikan ke keluarga pasien. Dan informasi ke keluarga pasien nggak boleh harus keluarga inti. Terinfokan ke siapa? Dari perawat atau petugas rumah sakit untuk ke keluarga pasien. Terus yang ketiga, pasiennya bilang, keluarganya bilang tenarima lamun dekat tulungan. Wajar sih pasien-pasien yang lagi kaget, shock gitu ya, yang nggak mau kehilangan. Siapa sih yang mau kehilangan seseorang yang paling dicintai gitu ya? Udah dari kemarin dia bilang komunikasi, terus dia meluapkan kemarahan itu, ya wajar. Wajar nggak? Ya wajar. Namanya orang lagi berduka, wajar nggak seperti itu? Wajar. Akan namanya orang lagi panik, nggak akan mikir kalau namanya maut itu adalah takdir dari Allah. Waktu pada saat pasiennya berkata seperti itu, ya ada ketidakpuasan dengan pelayanan. Yang keempat, jantungna bisi kakeem. Nah, jantungna bisi kakeem. Kayaknya sih pasien ini keluarga pasien udah tahu, mungkin dia berkali-kali ke rumah sakit. Kenapa dia tahu jantungnya bisika ke mungkin ada penjelasan dari dokter ke keluarga pasien kenapa cairannya itu harus menumpuk dan harus dikeluarin. Mungkin sebelumnya udah pernah dikeluarin loh. Kenapa harus dikeluarin? Biasanya dokternya pasti menjelaskan, takut paru-parunya karendam, takut jantungnya kakeem. Terus susternya bilang kudu ngomong ke dokter. Susternya bilang kudu ngomong ke dokter. Susterku, ya perawatku yang baik hati, susternya bilang kudu ngomong ke dokter ya. Tapi pada saat keadaan seperti itu, kan itu komunikasi antara pasien, perawat, dan dokter. Mau dokter jaga atau dokter spesialis. Betul, pasiennya, keluarganya harus bilang sama dokter. Tapi setelah pasien ada di rawat inap, komunikasi antara pasien, perawat, dan dokter itu harus jalan. Jadi nggak bisa pasiennya ngomong langsung sama dokternya, kan dokternya nggak ada di situ. Jadi yang harus menjadi jembatan ke dokternya siapa? Ya perawatnya. Tapi mungkin saja perawatnya sudah komunikasi dengan dokter jaganya atau dokter spesialisnya. Tapi mungkin dokter jaganya nggak bisa dulu datang, mungkin ada pasien lain, atau ya nggak tahu kenapa dia nggak bisa datang. Nah ini tadi dokternya bilang, dokternya yang mana? Dokternya yang mana? Dokternya yang mana? Berarti keluarga pasiennya nggak tahu itu ada dokter. Kapan dokternya datang dan kapan ketemu sama pasiennya? Ini dia nanya, dokternya dokter yang mana? Dokter jaga kah? Dokter spesialis kah? Apakah dia nggak tahu dokternya yang mana? Atau dia belum pernah ketemu sama dokter? Nggak tahu. Terus, dokter ini ada dokternya bapak, itu dari pihak rumah sakit yang bilang, dokternya ada bapak. Nah, apakah itu baru ketemu dokternya hari itu? Atau dokternya mungkin beda-beda? Dan pada saat pengenalan dokter ke pasien, apakah dokternya berkenalan sama keluarga pasien? Apakah dia tahu kalau itu dokter? Mungkin di rumah sakit nggak bisa membedakan mana itu dokter, mana itu perawat, mana dokter spesialis. Apakah dokternya perkenalan? Nggak, sampai bapaknya nggak tahu ada dokter. Terus rumah sakit bilang, bapak jangan marah-marah ya. Petugas rumah sakit dalam posisi seperti itu, coba Anda bayangkan, dalam posisi panik, gimana gak marah-marah? Pasien dari kemarin bilang cairannya udah penuh. Wajar gak pasien marah? Wajar.
Tapi dalam posisi pasien memang nggak baik kalau teriak-teriak. Bapak bisa komunikasikan dengan baik. Tapi posisinya seperti itu, bisa nggak keluarga pasien disalahkan? Nggak bisa, karena pasiennya posisi lagi stres. Memang posisinya lagi tidak menerima kalau keadaan istrinya seperti itu, ya. Terus tadi saya lihat itu ada posisinya pasien lagi di RJP. Tahu nggak RJP? Resusitasi jantung baru. Jadi pasiennya di RJP. Setiap pasien, ini sharing aja. Setiap pasien-pasien yang dilakukan RJP bisa nggak di ruangan? Bisa banget. Tapi bisa juga nggak kecolongan? Bisa juga. Tahu nggak kalau di rumah sakit itu ada yang namanya code blue. Code blue itu ya tadi berarti menandakan, code blue itu kode biru, menandakan di rumah sakit ada pasien yang memang gawat darurat dan henti jantung atau henti nafas. Jadi itu menandakan semua tenaga medis, baik itu dokter, farmasi, atau perawat, jelas ya, atau petugas yang kalau pasien itu butuh pertolongan. Ini saya nggak tahu ya di rumah sakit itu apakah ada code blue atau enggak. Biasanya sih harusnya ada, karena ini udah standarnya rumah sakit. Makanya dilakukanlah RJP. Tapi sebelum RJP itu, tahu nggak teman-teman, ada yang namanya EWS. EWS itu apa? Early Warning System. Ini sharing aja ya buat teman-teman. EWS, Early Warning System. Apa itu? Kalau pasien di RJP di ruangan, EWS-nya jalan nggak? Early Warning System. Pada saat Early Warning System itu harus tahu pasiennya. Apakah diperiksa saturasi oksigen? Saturasi oksigen itu kadar oksigen di dalam darah. Nafasnya pasien, penggunaan alat bantunya apa, nadinya berapa, tensinya berapa. Kalau ada EWS, dia pasti akan tahu berapa nilai hasil EWS-nya itu. Jika pasiennya ternyata nggak normal hasilnya, pasti ada laporannya ke dokter jaga. Sebelum RJP pasti ketahuan, kecuali ya pasien langsung henti jantung dan henti napas, itu beda lagi. Tapi kalau pasien-pasien dengan EWS-nya ketahuan, tapi sebelumnya bisa aja dari normal langsung henti jantung, bisa nggak? Ya bisa aja, kasusnya ada aja banyak. Tapi untuk pasien-pasien tertentu, kalau EWS-nya dari awal ketahuan, harusnya ketahuan dong, harusnya nggak RJP dong. Dan kalau misalkan pasiennya EWS-nya jalan, kalau bener ada EWS, saya nggak tahu sih tiap rumah sakit apakah ada EWS atau enggak, saya nggak tahu. Tapi kalau ada, harusnya dari sebelumnya pasien itu ketahuan kalau pasiennya penurunan kesadaran, sesaknya tambah berat, apalagi itu dibilang cairannya tambah banyak, takut kekeem jantungnya, berarti kan ibunya pakai oksigen nggak? Kalau dia pakai oksigen, harusnya di rumah sakit ada EWS ya. Sebelum RJP harusnya pasien ketahuan dulu. Dari pihak rumah sakit bilang, tapi saya nggak tahu ya, ini yang bilang perawat, petugas rumah sakit, atau siapa. Dari pagi belum minum, belum makan, belum sholat, belum pipis, pusing. Belum minum, belum makan, belum sholat, belum pipis. Ayolah, pasien tuh nggak perlu tahu gitu. Dari pagi belum makan, dari pagi belum minum, belum pipis, belum sholat. Hello, pasien nggak mau tahu. Anda bekerja di rumah sakit, ya nggak mau tahu. Pasien tuh harus tahu kalau Anda itu siap, sedia buat melayani pasien. Terus aku gimana? Belum makan, belum minum, semuanya ke pasien terus. Terus kenapa nggak dari pagi Anda? Kenapa nggak dari sebelumnya bekerja Anda makan dulu atau minum dulu? Gitu. Udah sih mungkin sarapan, tapi sampai siang belum makan lagi. Ya resiko jadi tenaga medis. Kenapa Anda mau jadi perawat? Kenapa mau jadi dokter? Dan kenapa mau jadi bekerja di rumah sakit? Ya resiko, karena semuanya ada resiko. Gak ada yang mau bekerja di situ kan kalau nggak butuh
Ya semuanya lagi butuh. Tapi kenapa Anda bilang begitu pada pasien-pasien yang memang, pada keluarga pasien yang memang lagi stres berat, mau kehilangan loh, ini mau kehilangan nyawa, istrinya kehilangan nyawa. Coba Anda posisiin di keluarga pasien. Nggak baik bilang seperti itu. Dan ini kacau. Terus Bapak jangan marah-marah. Nggak bisa, nggak melarang marah-marah. Jadi mungkin komunikasinya harus dibenerin kali ya. Kalau giliran ada pasien yang lagi marah-marah, lagi teriak-teriak, Anda harus ngapain? Ya diam. Satu-satunya cara ya diam, tunggu sampai keluarga pasiennya reda. Karena nanti namanya emosi, dia reda. Jadi kayaknya harus belajar komunikasi dulu nggak ya? Sama, saya juga harus belajar komunikasi karena mungkin komunikasi saya juga kurang bagus. Terus emang dokternya cuma satu? Dokternya cuma satu semua ruangan. Dokternya cuma satu semua ruangan. Mungkin berarti ini harus ada evaluasi juga ya. Kenapa dokternya cuma satu semua ruangan? Betul, apakah betul dokternya cuma satu? Mungkin aja dokter jaganya cuma satu semua ruangan. Makanya kenapa perawat itu kalau misal mau lapor dokter, pasti dokternya susah kalau cuma satu semua ruangan. Dan di rumah sakit itu ruangannya ada berapa? Kalau ruangannya banyak, apalagi itu rumah sakit sekelas rumah sakit pemerintah, pasiennya pasti banyak. Dokternya cuma satu, kasihan. Pasti kewalahan. Tadi udah kesini Pak dokternya, nah itu ya. Tadi udah kesini Pak dokternya, mungkin dokternya tidak memperkenalkan diri kalau itu dia dokter. Apakah dokter jaga atau dokter spesialis? Jadi buat teman-teman perawat, kita jaga komunikasinya yang efektif. Ingat, kita sebagai perawat itu tetap manusia ya, manusia yang suatu saat jadi pasien dan pasti jadi keluarga dari pasien. Mungkin keluarga kita posisinya seperti itu, mungkin kitanya sendiri jadi pasien. Jadi yang baik-baik sama pasien ya, karena pasien itu nggak mau mengerti, nggak ada toleransi. Kalau misalkan perawatnya cuma satu atau perawatnya belum makan, belum pipis, nggak semua orang pasien mau mengerti perawat itu udah makan atau belum. Jadi kitanya yang harus memposisikan diri. Kenapa kita jadi perawat? Terus kita nggak mau berada di posisi itu. Ya kenapa Anda mau jadi perawat? Ya kalau nggak mau ada posisi seperti itu, ya jangan jadi perawat. Saya nggak mau konfirmasi tentang petugas lain, tenaga lain ya. Ini posisi saya sebagai perawat aja. Terus dokter, mungkin ada masukan kali ya, banyak masukan. Dari dokter jaga sama dokter spesialis, kita nggak tahu posisinya seperti apa. Jadi ini hanya bisa dilihat dari video itu. Terus jadi pasien, jadi keluarga pasien. Saran buat keluarga pasien, coba komunikasikan yang baik. Jika Anda sudah berkomunikasi, Anda tulis, catat kapan Anda berkomunikasi dengan petugas rumah sakit. Tanyakan petugasnya namanya siapa. Jadi biar keluarga juga tenang. Terus catat apakah Anda udah dapat informasi sebelumnya dari dokternya. Jadi biar nggak seperti ini.